sehat, sahabat. Sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, waktu divonis gagal ginjal, usia saya masih tergolong lumayan lumayan 42 tahun waktu divonis itu tahun 2008. Waktu itu saya masih bekerja di televisi di salah satu televisi swasta terbesar di production house-nya memproduksi film-film sinetron. Jadi hampir tiap hari ketemu sama orang-orang keren selebriti yang glowing, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pemain-pemain sinetron yang lagi tren. Jadi saya berada di lingkungan orang-orang keren. Itu menyenangkan Meskipun kita nggak keren-keren amat, tetapi jika kita berada di lingkungan orang keren, katanya kita ikut keren. Kalau kamu ingin menjadi sehat, tetaplah berada di lingkungan orang-orang sehat meskipun gagal ginjal atau cuci darah. Kalau kamu ingin sukses, beradalah di lingkungan orang sukses supaya auranya ikut terbangun menjadi sukses. Nah, karena berada di lingkungan orang-orang cakep, orang-orang keren, orang-orang ganteng, saya berharap mendapat aura kegantengan itu. Tapi tiba-tiba saya divonis gagal ginjal dan harus cuci darah. Salah satu yang membuat saya takut, membuat saya grogi, selain takut nanti dicuci darah, katanya umurnya nggak panjang, katanya sakit-sakitan, loyo, kulitnya kusam. Nah ini, yang saya takutkan kulit menjadi kusam, hitam, gosong. Dan kebetulan ketika saya jalan-jalan ke beberapa unit HD, karena saya ingin tahu seperti apa orang cuci darah sebelum saya dicuci darah. Itu ternyata memang banyak pasien gagal ginjal yang kulitnya kusam, bahkan menghitam. Wah, itu membuat saya grogi. Grogi karena terbiasa di lingkungan orang yang glowing, Tapi akhirnya saya ingin terus belajar, ingin tahu, mencari sumber-sumber referensi, mencari sumber-sumber pengetahuan dari buku, dari internet. Apa sesungguhnya yang membuat pasien cuci darah itu kulitnya kusam, menghitam? Memang setelah vonis itu saya tidak segera cuci darah, meskipun ketika itu urium 86 naik menjadi 112, kreatinin 8,6, cukup tinggi harusnya sudah cuci darah. Maka saya pasang Simino untuk jaga-jaga. Nah, karena belum cuci darah, saya punya kesempatan untuk melihat-lihat lebih banyak lagi. Ternyata tidak semua pasien cuci darah itu kusam. Ternyata tidak semua kulitnya menghitam. Lalu saya tanya sana, tanya sini. Teman-teman yang tidak menghitam itu, yang kulitnya tetap glowing, ternyata juga tidak punya kiat khusus.
tidak punya resep khusus apa yang menyebabkan kulitnya tidak menghitam. Ya, dia menjalani HD seperti biasa. Sampai akhirnya pada tahun 2012, saya tidak bisa menolak lagi, harus cuci darah. Nah, disitulah saya memulai petualangan. Petualangan, apakah kulit saya nanti akan menghitam, menjadi kusam, atau tetap seperti apa adanya. Ya, aslinya saya ini hitam, ya bukan hitam, coklat. Coklat-coklat, ya seperti umumnya orang Jawa, ya orang Indonesia. Nah, tahun 2012 saya mulai menjalani cuci darah. Seminggu sekali, ya. Dan saya masih bertugas di luar pulau, harus pulang pergi seminggu sekali, jadi hanya bisa seminggu satu kali. Itu saya jalani selama setahun. Nah, selama setahun itu kulit saya ternyata masih tetap normal, tidak menjadi kusam. Asik kan? Saya terus menjalani HD sampai sekarang tahun ke-9. Ya, kulitnya begini aja. Stabil. Stabil, ya, tidak menghitam, dan menurut saya tidak kusam. Ya, meskipun tidak glowing, ya. Apakah saya melakukan perawatan? Tidak, ya. Saya tidak melakukan perawatan apapun. Paling-paling hanya memberi lotion tangan dan kaki. Kenapa? Karena kulit kita, pasien gagal ginjal, cenderung kering, ya. Kulitnya cenderung kering, jadi sebaiknya dioles dengan lotion, atau ada yang pakai minyak zaitun atau apapun, ya. Yang penting dilapisi supaya tidak kering. Kering itu dapat berakibat buruk, ya. Menyebabkan gangguan kulit. Kalau kulit kita terus kering, menyebabkan gangguan kulit. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kulit kita kusam. Selain body lotion untuk pelembab kulit, saya tidak melakukan perawatan yang lain, kecuali hanya HD, ya. HD 5 jam 2 kali seminggu dengan Kibi 280 sampai 300 dan dialiser high flux, ya. Saya menggunakan dialiser dari Nipro Elisio 15H. Itu cukup mumpuni sehingga urium dalam tubuh saya selalu kembali normal. Selain itu, urium pre-HD saya memang tidak terlalu tinggi. Jadi sahabatku, kesimpulan saya sementara ini, tidak semua pasien HD kulitnya menjadi kusam, ya, menjadi kotor atau menghitam. Terutama jika HD-nya cukup adekuat, cukup bersih, sehingga tidak menimbulkan timbunan urium, ya, tidak menimbulkan uremik. Uremik itu macam-macam, ya. Khusus yang terkait dengan kulit itu ada uremic frost, kapur yang muncul lewat kulit kita, di punggung, di tangan, atau di kaki. Itu uremic. Selain timbunan urium yang keluar melalui pori-pori, juga timbunan fosfor yang menempel di jaringan tubuh kita keluar melalui pori-pori bersama dengan urium. Itu disebut uremic frost. Nah, ini menimbulkan kulit kita jadi tampak kusam, ya. Kulit kita jadi bermasalah. Selain itu, ada lagi uremic pruritus. Pruritus uremic ini ya gatal uremic. Muncul seperti bisul-bisul, ya. Beberapa teman itu penuh
penuh seluruh tubuh. Nah ini ya dengan sendirinya menjadi kulitnya rusak. Jadi sahabatku, tetaplah HD adekuat. Usahakan HD dengan durasi yang memadahi, ya. Durasinya 4,5 atau 5 jam. Sebisa mungkin. Teman-teman yang HD-nya masih 4 jam, cobalah bernegosiasi secara kolektif. Ya, seluruh pasien bernegosiasi kepada unit HD untuk bisa HD 4,5 jam atau 5 jam. Supaya apa? Supaya tubuh kita tetap sehat, tidak uremik, tidak menimbulkan kulit yang kusam, apalagi gatal-gatal. Sahabat, memang pasien HD tidak dapat terlepas dari masalah anemia, masalah gangguan HB ya, yang terus turun. Gangguan anemia ini menyebabkan masalah pada kulit. Ya, awalnya kelihatan pucat ya. Apalagi jika sering transfusi. Pasien-pasien yang sering transfusi mengalami penimbunan zat besi ya. Kelebihan zat besi itu ditimbun di limpa, di hati, dan mungkin sebagian berpengaruh ya di kulit, sehingga kulitnya menghitam, betul-betul menghitam. Jadi sahabatku, penting untuk melakukan HD yang adekuat. Sekali lagi, HD adekuat supaya darahnya bersih, HB-nya juga terjaga. Dengan begitu, kita tidak perlu transfusi dan kulit tidak perlu menjadi menghitam. Apakah diizinkan pasien gagal ginjal melakukan perawatan kulit, perawatan wajah, khususnya untuk wanita ya, wanita gagal ginjal? Sejauh ini nggak ada masalah jika sahabat-sahabat wanita ingin melakukan perawatan ya yang rusak ginjal kita ya. Jangan lalu menyebabkan semangat kita untuk merawat diri jadi rusak. Sahabat-sahabat wanita, lakukan perawatan sesuai kebiasaan yang dilakukan untuk merawat kulit. Ya, yang penting HD-nya tetap adekuat. Urium hariannya, ini saya ulang lagi, urium harian, jangan terlalu tinggi karena itu menyebabkan seluruh masalah pada tubuh kita, termasuk masalah kulit. Meskipun kulit kita kusam, meskipun kulit kita terlanjur menghitam karena sering transfusi, gak usah khawatir, gak usah cemas. Itu tidak akan mengganggu kesehatan kita. Ya, yang paling penting mulai dari sekarang, jaga kesehatan dengan pola makan. Ya, ingat, kesehatan kulit juga dibantu oleh pola makan kita, kecukupan vitamin-vitamin kita. Ya. Vitamin yang berguna untuk peremajaan kulit sel, vitamin B ya. Nah, makan sayur, makan buah itu penting. Bahkan pasien yang tidak gagal ginjal kalau nggak pernah makan sayur ya kulitnya menjadi kusam kering ya. Kita sebagai pasien gagal ginjal harus terbiasa makan sayur, makan buah, makan protein yang seluruhnya terukur. Makan berimbang, bervariasi supaya sehat. Kulit tubuh kita juga sehat. Ya, sahabat, nggak usah cemas dengan hitam, nggak apa-apa. Yang penting tetap sehat. Kita akan HD selama mungkin, bukan hanya lama, tetapi juga sehat. Semangat!